Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Oke, sebelum kita persilakan kepada pemateri sekaligus nanti ada yang menjadi host. Ingat yang jadi host sebentar, sebagaimana kemarin dibuka dengan basmalah, kemudian diawali dengan doa, kemudian materi presentasi narasumber pemakalah 10-15 menit, kemudian sesi pertanyaan, kemudian sambil menunggu sholawat beberapa menit, kemudian diskusi dan berikan dua kesempatan kepada saya. Ya, oke itu. Tapi sebelum itu sambil eh, narsum ini sambil tarik napas dulu. Ya, sia-sia aja narasumber. Pemakalah sia-sia aja nih. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, sambil terserna. Minum-minum dulu, minum obat kah, minum apa dulu ya? Minum madu ya, sambil saya jelaskan dulu beberapa hal yang penting sebagai pengantar sebelum diskusi ya. Ya, jadi memang sampai sehari ini ulama tidak sepakat tentang yang mana itu metode ya, metode pendekatan. Harmain, tampilkan dulu hasil tabelmu Harmain. Sebelum kita lanjut, ada Harmain di sini. Tadi ada Harmain itu, mana Harmain? Ya, tampilkan. Tampilkan yang tabelnya kemarin itu. Khusus Harmain. Memang ulama tidak sepakat tentang, mana gambar itu ini? Ini dulu. Ada aktif kamera itu. Ya, ini dulu. Kenapa saya tidak ada gambar itu? Orang-orang beriman di kapal lihat. Kenapa saya tidak ada ya? Oh iya, ada nih. Ah, ada nih, ada nih. Ada nih. Mungkin silau atau apa ya? Oh, tidak. Oh, tergantung cahaya ya, tergantung cahaya. Oke. Oke. Sambil menunggu Harmain, Ustaz Harmain untuk men-share, bisa sih presentasi Ustaz Harmain, ya. Afan Ustaz, bagi layarnya belum jadi host Kak. Tapi, Oh, begitu. Oh, oke. nah, Ustaz. Ntar di, oh, cendol. Ya, bisa nih. Nah, Ustaz, bisa. Coba nih. Nah, coba. Oke. Memang sampai saat ini tidak ada kesepakatan dari ulama, baik Barat atau Timur, eh, maupun Indonesia saja, atau bahkan yang jauh di kampus kita yang tercinta ini, yang disebut dengan kampus peradaban. Ya, istilahnya expert atau pakar saja diskusi, beda pendapat, dan lebih-lebih pasti mahasiswa. Ya, beda pendapat. Untuk memudahkan, cukup hafal sebagai berikut. Jadi kalau kita bilang tahlili CS, ya, kalau hanya saya bilang ini tahlili CS, langsung Anda pikirkan itu dua hal. Empat itu ya. Tahlili, ijmali, mukoron, maudhu'i. Kalau saya bilang tahlili CS. Kemudian kalau saya bilang bil maksur CS, oke, bil maksur CS, maka langsung pikirkan apa? Ah, itu.
bil maksur bil ra'yi. Walaupun ada ulama juga yang menambah bil isyari, ya. Walaupun ada juga ulama yang cukup dua. Walaupun penamaan bil maksur ada mengatakan bil makul, bil mankul, ya kan, atau bil nakli, bil akli. Nah, itu banyak istilahnya ya. Tergantung ulama-ulama yang beda penamaan hal tersebut, ya. Itu dulu. Jadi kalau saya bilang apa tadi? Tahlil CS, paham itu ya? Nah, kalau saya bilang bil ra'yi CS, bil maksur CS, paham itu yang dua atau yang tiga. Ya, kalau saya bilang tahlil CS, berapa kalau tahlil CS? Empat. Bir ra'yi CS, bir maksur CS, berarti dua. Oke. Yang sekarang kita pelajari, terlepas perbedaan-perbedaan pendapat ini, ya, perbedaan-perbedaan pendapat antara semuanya, yang ingin saya sampaikan yang pertama, ada perbedaan kata pendekatan di kitab tafsir dan ada makna pendekatan di KTI. Nah, semoga saya menjelaskan minggu lalu. Kalau belum, saya akan memberikan lagi pengulangan atau penguatan. Kalau pendekatan menurut kitab tafsir, ya itu tadi. Apakah bil maksur CS atau ada juga bahkan tahlili CS. Itu pendekatan. Tapi kalau pendekatan yang KTI sekarang, Anda mau menulis tesis, menulis makalah, itu adalah pendekatan keilmuan yang dimaksud. Nah, apa yang dimaksud itu? Pendekatan apa? Pendekatan Ilmu. keilmuan. Mau pendekatan teologi, ilmu teologi, ya, mau pendekatan apa lagi? Ilmu fikih, mau pendekatan apa lagi? Ilmu semantik dan seterusnya. Itu dulu. Itu dulu ya. Nah, itu dulu. Nah, nanti besok-besok kalau Anda punya pembimbing atau penguji, totalnya empat semua, ya total empat semua, saya pastikan bahkan penguji dan pembimbing Anda juga beda-beda. Biasanya beda-beda. Namanya beda otak, pasti beda-beda. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nanti kalau Anda bimbingan, tesis, ada penguji Anda atau pembimbing Anda bilang begini, Anda kan Anda kan jurusan tafsir, berarti pendekatan Anda harus ilmu tafsir. Satu, ya, satu. Ada juga mengatakan, ya, selain Anda ilmu tafsir, gunakan juga ilmu lain. Nah, makanya gunakan pendekatan yang lain, tambah. Apa perbedaannya? Perbedaannya ada nanti promotor, kopromotor, atau penguji satu, penguji dua Anda yang berpandangan tesis itu satu di pendekatannya, ilmu tafsir saja. Satu. Ada juga mengatakan tidak, bagus kalau lebih, supaya lebih dalam. Mau tambah fikih, teologi, isyari, tasawuf, atau apa. Nah, itu ya. Makanya ingat, kalau promotor, kopromotor, penguji nanti beda pendapat, di tangan pertama promotor yang menentukan. Nah, ingat ya, besok-besok Anda bimbingan, di tangan promotor yang. Besok ada kesesatan, misalkan ini, nauzubillah, semoga tidak ada hal-hal yang sesat atau ada yang kontroversi, promotornya yang pertama paling tanggung jawab. Sebelum ko-promotor dan sebelum penguji. Ya, makanya promotor yang paling menentukan. Jadi biasa kita baku mengerti mami ki. Kalau dia promotor, ya ubah mi sesuai dengan teorinya dia. Kalau bukan promotor, ubah mi juga selain itu. Gitu. Jadi biasa begitu ya. Makanya biasa juga promotor penguji, oke, selaras. Biasa juga beda pendapat. Makanya saya minta Anda semua mampu berkomunikasi terhadap semua dosen Anda termasuk pembimbing penguji. Beda-beda orang karakter. Ya, saya paling suka itu di chat G atau apa, atau mau bimbingan sama saya, datang saya di ruangan, ada kan biasa. Ada juga biasa harus ada janji, kalau saya tidak, yang penting udah apa kak, biar di depan WC, yang penting jangan dalam WC, biar di depan WC, maka ya Pak, sini dulu, jadi ke kencing, ikut tanda tangan, misalkan ya, atau bimbingan kita dulu, kecuali kebelet mah iya, ya kan, dan seterusnya. Jadi harus Anda tahu karakter masing-masing, ya kan? Nah, oke, itu dulu. Jadi, bahkan ada yang mengatakan begini,
Tak bisa pakai pendekatan ilmu tafsir. Itu sudah pasti. Anda kan jurusan tafsir. Maka pendekatannya selain ilmu tafsir. Fungsi maksud itu ada dosen yang mengatakan pendekatan kita ikuti tafsir ya harus ilmu tafsir. Karena tidak tahu ada pendekatan ilmu tafsir jelas itu. Kita jurusan tafsir. Nah, kalau Anda menemukan hal-hal yang istilahul ulama, istilahul promotor, istilahul penguji, ya, Anda harus tahu ya bahwa yang paling menentukan adalah promotor, kecuali promotor mengatakan, ya, ikut mau sama ke promotormu, ikut mau ke pengujinu, atau begini jalan keluarnya, ya kan? Atau biasa ada juga biasa ngotot, enggak semua saran itu dilakukan, dengar saja saran. Kalau benar, lakukan. Kalau tidak benar, nggak anut itu. Ya, dan apa dan seterusnya. Ya kan? Nah, makanya saya minta di sekarang, kemampuan Anda komunikasi terhadap teman, mahasiswa Anda, sesama mahasiswa atau dosen dan seterusnya. Ini nanti untuk bekal Anda. Besok-besok Anda jadi pemimpin, jadi pengajar, jadi guru, jadi dosen dan sebagainya. Ya, kemampuan komunikasi itu penting. Ya, kalau tidak bisa orang komunikasi, susah orang komunikasi, chat-chat, telepon-telepon atau apa dan sebagainya, ya kan? Ya, itu jadi kita juga belajar kehidupan, ya. Jadi belajar kehidupan, belajar tentang bagaimana hidup sebenarnya di sini juga, ya. Belajar memang makin di sini. Ya, jangan juga terlalu kaku, jangan juga terlalu takut-takut. Kita takut, nemu kan, iya kan? Tidak ada balas ki atau bahkan berburu sangka tidak balas ki 1 minggu 2 minggu tidak balas, iya siapa tahu tenggelam ki, chat ulang lagi. Saya begitu, kalau 3 hari 1 minggu tidak balas, chat ulang lagi, tak habis tak lupa kapan, iya iya betul, untung kita kasih ingat kak, begitu tidak apa-apa. Jangan bilang tidak bombe mak marah mak, nah, sungguh terlalu kalau begitu, ya. Makanya saya minta Anda perbaiki teknik komunikasi Anda dan jangan juga terlalu baperan, ya. Oh, ya, itu memang orangnya anu, ya. Nah, termasuk ini. Nah, kita lihat, coba lihat. Oke, sumber, metode, bil ra'yi, fikih. Terus lagi ke bawah, ada tekstual, fikih, pendekatan bahasa, oke, tahlili, metode, oke. Oke, sebelum kita lebih lanjut, ya, sebelum Ibu Ustazah Wahyuni menjelaskan, oke, jadi satu kitab itu satu saja tahlili CS yang Anda pilih. Ya. Satu kitab itu satu saja bil masur CS yang Anda pilih. Jangan seperti ini, bil masur, bil ra'yi. Tahlili, ijmali juga. Tadlili, muqarran juga. Jangan begitu. Secara metodologi satu saja pilih. Ya, ya satu. Kalau saya tanya, apa bajunya PSM? Merah. Tapi pertanyaannya, apakah 100% bajunya PSM merah? Siapa tahu ada putihnya sedikit, ada hijaunya sedikit. Ya, begitu. Nah, jadi apa kata kuncinya? Dengarkan baik-baik kata kuncinya sebelum kita lanjut makalah. Kata kuncinya adalah dominasi. Do, bukan domino, bukan. Dominasi atau yang mana prioritas? Prioritas atau dominasi. Oke? Siapa bilang tafsir at-Tabari itu bil maksur atau ada yang mengatakan bil ra'yi? Ya, jawabannya betul bil maksur karena 95% itu adalah bil maksur. Tapi at-Tabari juga ada juga bil ra'yinya. Terkadang itu biasa mengatakan akulu, kultu, ya kan? Ulama-ulama juga seperti itu, akulu, kultu. Berarti itu kan pendapat pribadinya. Berarti bil ra'yi itu dong, pendapat pribadinya. Kalau begitu, walaupun at-Tabari bil maksur ada bil ra'yinya, tetapi mungkin 5% saja. Tapi jangan gara-gara 5% Anda katakan dia bil masur dan bil ra'yi. Nah, teorinya itu ingat surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha. Nah, apa sambungannya? Fa'alhamaha fujuraha. Nah, tidak ada hafal ini kondat pokoknya. Dia surat Asy-Syams dan hafal. Fa'alhamaha fujuraha. Tidak ada jawab. Keluar mah, keluar mah. Tidak ada yang jawab. Takwaha. Wah, nah, iya itu. Kan kita dua punya potensi ya. Potensi takwa, potensi fujur. Potensi positif, potensi negatif. Mohon maaf, kenapa ada orang Anda bilangi jahat?
sejahat-jahatnya orang yang Anda klaim musuh, pasti ada baiknya. Ya, Anda bilang orang baik, dermawan. Bukan namanya di sini ya, bukan nama. Dermawan, orang baik. Apalagi soleha. Pasti ada juga durhakanya, pasti ada juga dosanya. Iya, betul tidak? Tapi orang mengklaim general. Ingat ini ya, teori itu bersifat general. Ya, dibilangin orang polisi neraka. Jangan dulu. Tilang-tilang. Oke, mungkin. Kebanyakan oke, mungkin. Tapi 100% tidak. Saya pastikan tidak. Ustaz surga. 100% itu. Tidak. Tapi ada juga ustaz di neraka. Begitu kan? Jadi ingat. Teori general. Ya. Ketika Anda katakan ini tahlili CS atau bil maksur ini CS, teori yang pertama adalah general, dominan, dan prioritas. Maka sebuah kita tafsir, pilih saja. Bil masur atau bil ra'yi. Atau kalau mau tambahkan bil isyari, pilih. Yang mana prioritas, yang mana dominan. Sudah, itu saja. Ya, cari prioritasnya. Yang mana prioritas utamanya, yang mana paling banyak. Quraish Shihab, Anda katakan bil ra'yi. Tapi banyak juga hadis-hadis Nabi. Banyak juga dia munasabah-munasabah bil Quran. Ya kan? Tapi lihat yang mana dominan. Sah? Jadi jawaban yang menulis dua ini, yang bil masul bil ro'yi, itu salto. Ulama sepakat itu salto. Oke, yang kedua, jangan juga tahlili istas dan mukoran juga, dua-dua. Coba ke bawah lagi Harmain, tidak ada juga begitu. Tahlili dan mukoran. Ada kemarin itu, tahlili mukoran tonmi, tahlili ijmali tommi, tahlili maudu'i tommi. Tidak, pilih satu. Tahlili CS ini hanya pilih satu. Tapi harus diakui, namanya tahlili pasti ada ijmalinya. Ada juga mukorannya sedikit. Membandingkan. Seperti Qurtubi juga, ada bahkan maudu'inya. Ada biasa pembahasan-pembahasan. Sama juga Quraish Shihab. Ada biasa sekumpulan ayat, dia bagi lagi ada tema-tema, sub-sub tema. Berarti kan ada sub-sub tema-tema. Tema berarti maudu. Ada maudu'nya. Berarti tahlili juga ada maudu'nya. Jadi mungkin kita tafsir, empat-empatnya ini tahlili CS. Ada. Ada. Tapi pilih salah satunya yang prioritas, yang utama. Bagaimana caranya? Pilih. Lebih masuk di ro'i, pilih yang mana dominannya, apakah riwayat atau ijtihad kan? Oke. Tahlili ijmali muqarran maudhu'i. Bagi dua dulu. Tahlili ijmali muqarran, starting point-nya, staternya diawali dengan ayat. Ya. Kalau maudhu'i, starting point-nya diawali dengan apa? Tema atau judul. Oke? Berarti kalau maudhu'i, kalau Anda ceramah, adapun tema saya tentang syukur, berarti Anda metode ceramah maudhu'i. Adapun tema saya adalah makna basmalah dalam Al-Quran. Basmalah berarti ayat ya. Berarti Anda rinci. Berarti tiga itu. Apakah tahlili, ijmali ada. Ketika Anda detail, seperti pengajian maghrib isya atau ba'da subuh yang memakan waktu 40 menit sampai 1 jam, secara detail, itu tahlili. Tapi kalau cara singkat khutbah Jumat, sepertinya cuma 10 menit, 15 menit, ijmali. Anda mukoran, bisa juga mukoran. Membandingkan antara satu dengan lainnya. Begitu ya? Begitu. Begitu. Oke? Oke, begitu. Jadi, kalaupun corak, satu lagi corak itu bisa lebih satu. Ini coraknya, misalkan tafsir An-Nisaburi, coraknya walaupun coraknya sofistik, ada juga coraknya misalkan adabi wal ijtimai. Ya, jadi corak itu bisa lebih daripada satu. Tapi yang tahlili CS dengan bil maksur CS, satu saja pilih. Tapi kalau corak, ya ada biasa namanya coba kita lihat. Adabi ijtimai. Adabi kan linguistik, semantik, bahasa. Ijtimai berarti muamalah sosial. Kan dua. Adabi ijtimai, adabi ijtimai. Berarti dua. Itu menentukan boleh. Boleh. Ada pendekatan fikih dan linguistik. Adabi boleh, ya kan? Ya kan? Boleh. Sofistik dengan lugawi boleh. Tapi dalam corak nanti, yang pertama corak yang Anda sebut adalah yang banyak presentasinya, yang banyak dominannya. Saya katakan, misalkan ini Naisaburi.
Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ayo kita sama-sama satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Masya Allah. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal, silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Darwis. Selanjutnya kepada pemateri Ustazah Sri Wahyuni, mungkin saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Padanya dipersilahkan. Ya, baik. Bismillah, syukur atas kesempatannya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ustadz Harmain, saya ulang pertanyaannya dulu Ustadz, jangan sampai saya salah ini. Pertanyaan dari Ustadz Harmain, singkatnya bahwa apakah ada perintah dari Rasulullah untuk kita sebagai umat untuk menafsirkan Al-Quran yang tidak pernah ditafsirkan oleh Rasulullah. Seperti itu, Ustaz? Ya, seperti itu. Ya. Jadi, sependek pengetahuan saya dan dari beberapa artikel juga, beberapa sumber yang saya baca, secara langsung Rasulullah tidak ada teks tertulis atau mulai dari hadis, entah itu hadis qudsi maupun hadis dari beliau tersendiri yang memerintahkan bahwa perlunya kita sebagai umat untuk menafsirkan beberapa ayat Al-Quran yang tidak beliau tafsirkan pada masa itu dengan beberapa alasan. Kemudian mungkin ini sekaligus akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Wahyu Akbar. Ya, tapi kan pertanyaannya sini Ustadz Wahyu Akbar bahwa pada zaman Nabi apakah di zaman Nabi pernah secara langsung atau tidak langsung menakwilkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa penafsiran pada zaman Nabi dan para sahabat tidak bertanya huruf muqatta'ah atau tidak ada riwayatnya begitu? Ini secara tidak langsung akan menjawab juga dari Ustadz Wahyu.
Bahwa yang pertama untuk Ustadz Harmain, sejauh ini dari beberapa sumber yang saya baca, artikel maupun yang lain, tidak ada secara langsung atau secara khusus hadis, baik itu hadis dari Nabi sendiri atau apa, iya hadis dari Nabi sendiri ataupun hadis qudsi, karena kan dalam makalah itu ada dijelaskan bahwa beberapa sumber yang digunakan oleh Rasulullah pada saat itu, pada masanya, itu salah satunya adalah menafsirkan Al-Quran, yaitu dengan hadis. Nah, di situ ada utamanya hadis qudsi yang bisa digunakan maupun hadis nabawi atau hadis dari Nabi sendiri. Itu secara tidak khusus. Akan tetapi sebagaimana mungkin sempat disinggung tentang penafsiran biroi, bahwa penafsiran itu sebenarnya bisa kita tafsirkan karena perbedaan zaman dan perbedaan perkembangan dari zamannya Rasulullah, Nabi pada saat itu dengan kita sekarang. Nah, adapun kenapa pada saat itu di zamannya Nabi para sahabat tidak bertanya soal huruf-huruf muqatta'ah, dan yang mungkin pertanyaan yang saat ini banyak kita pertanyakan, karena pada dasarnya Al-Quran kan diturunkan dengan bahasa Arab, dan pada masa itu mengapa juga dalam makalah disebutkan bahwa pada saat itu Rasulullah tidak menjelaskan keseluruhan ayat atau menafsirkan ayat dalam Al-Quran, karena pada dasarnya mayoritas para sahabat pada masa itu mereka paham tentang bahasa Arab, tentang bahasa Al-Quran. Kalaupun yang tidak paham itu hanya sebagian kecil, segelintir dari banyaknya orang yang memahami tentang bahasa Arab. Makanya Rasulullah mulai dari metode yang Rasulullah gunakan untuk menafsirkan Al-Quran pada masa itu dari metode ijmali atau penjelasan secara umum dan ringkas pada masa itu. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ustadz Wahyu Akbar tadi, kenapa sahabat tidak mempertanyakan itu. Dan juga tidak ada dalil. Kalaupun mungkin teman-teman, entah mungkin karena sangat-sangat terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan, teman-teman Ustadz atau Ustazah yang lain bisa menambahkan atau nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Irham terkait itu. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu sedikit sebelum ditanggapi oleh Ustadz Harmain dan Ustadz Wahyu Akbar terkait dengan pertanyaannya Ustadz Wahyu Akbar yang pertama tadi, apakah di zaman Nabi itu pernah secara langsung atau bahkan tidak langsung Rasulullah menakwilkan menakwilkan ayat. Kalau yang beberapa sumber yang saya baca, tapi saya kurang yakin ya, kan ini soal menakwilkan itu saya tidak dapatkan, hanya saja saya tidak dapatkan dari beberapa bacaan, atau mungkin dia masuk ke dalam hadis qudsi, karena kan hadis qudsi itu maknanya dari Allah, kemudian ya entah mungkin Rasulullah mendapatkannya dari mimpi seperti itu, ilham, berupa ilham, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat pada masa itu. Jadi mungkin entah ada dari Ustadz atau Ustadzah yang bisa menambahkan soal pertanyaan itu. Jawaban itu sangat terbuka, silahkan. Ya, bagaimana Ustadz Harmain dan Ustadz Wahyu Akbar? Ustadz Harmain dulu yang penanya pertama. Masya Allah sudah terjawab sebenarnya. Cuman tadi menimbulkan pertanyaan baru, kayak misalnya bagaimana hukumnya atau bagaimana kalau kita tidak mempercayai atau tidak meyakini tafsiran-tafsiran ulama baru sekarang dengan alasan Rasulullah tidak menafsiri. Apakah ketika saya tidak mengimani yang ini sama halnya dengan tidak mengimani yang sharih, tafsiran yang sharih dari Rasulullah? Kalau kita bilang tidak masalah, artinya tidak masalah, tidak meyakini, berarti secara tidak langsung kita membenarkan beberapa pemikiran yang di antara pemikirannya itu jangan berbuat apa-apa kecuali yang ada di hadis dengan Al-Quran. Ya jangan bidah-bidahan lah gitu. Kayak gitu. Kalau berpikir liar ya, kalau berpikir keras kata Ustaz Ikhwat kemarin, ya kayak gitu. Apakah bisa kita benarkan berarti mereka yang mengatakan saya nggak mau mengerjakan yang ini karena Rasulullah tidak pernah
menafsirkannya atau lain sebagainya. Apakah ketika saya tidak mempercayai ini, saya tafsir-tafsir yang lain yang datang dari Rasulullah seperti itu? Saya jawab sedikit. Jadi kalau misalkan ada yang keliru, mohon diluruskan atau bahkan untuk perbaiki oleh para ustadz dan ustazah terkait hal tersebut. Soal di iman ya, apakah dia keluar dari ranah keimanan ketika kita ada seseorang yang tidak mempercayai penafsiran para ulama yang tidak ditafsirkan secara langsung oleh Nabi. Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Nah, soalnya ada sebagian kelompok kan mereka selalu kayak mengatasnamakan kembali kami saja ke Rasulullah sama Nabi ke Rasulullah gitu sama Al-Quran, yang nggak ada jangan mereka gitu. Bagaimana kira-kira? Kalau saya pribadi tadi entah mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan atau apa silahkan diluruskan. Kalau saya pribadi soal keimanan yang mau dikaitkan dengan kepercayaan kita tentang penafsiran para ulama, saya rasa dua hal yang berbeda Ustaz. Kalau saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain bisa memperjelas atau meluruskan, karena kalau soal percaya dengan tidak masalah soal penafsirannya, kembali lagi bahwa setiap otak atau pemikiran orang itu beda-beda. Kita punya perspektif yang berbeda-beda. Yang saya dapatkan juga ini dari pengetahuan saya. Kemarin beberapa, entah tahun lalu, kalau tidak salah ingat tahun lalu, ada juga kajian dari salah seorang ustadz. Beliau mengatakan bahwa, dan kayaknya ini sudah beberapa kali kita bahas sebelumnya kemarin soal masalah penafsiran, itu kan dia bukan sesuatu yang mutlak atau yang hak. Justru yang hak itulah ayatnya, ayat Al-Quran. Selama kita yang tidak ingkari adalah Al-Qurannya, maka tidak masalah soal keimanan. Tapi ketika mereka mengambil dalih bahwa saya tidak percaya penafsirannya ini, karena dia itu pakai ijtihad, atau misalnya kita biroi, dia pakai ini dan itu, bukan dari Rasulullah secara langsung. Nah, tugas kita secara pribadi, orang yang memahami bahwa ternyata syarat seorang mufassir seperti ini, kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh mufassir untuk menjelaskan ayat Al-Quran seperti ini, dan kita punya ilmunya, maka sampaikan bahwa ini memang benar. Tapi setelah kita sampaikan, tetapi dia tidak menerima dengan segala penyampaian dan pengetahuan ataupun ilmu yang kita sudah sampaikan, dia tidak terima, maka istilahnya nafsi-nafsi. Karena kan setiap orang diberikan dan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang dia lakukan tindakannya, bukan dari apa yang orang lain persangkakan terhadap dia. Jadi ketika dia mengambil misalkan saya tidak pakai, misalkan kan yang paling marak itu soal musik ya, paling umum. Saya tidak mendengarkan musik, tapi saya dengar sholawat yang ada rebana apa dan segala macamnya alat musiknya. Nah, tapi ada juga golongan lain yang tidak menerima, bahkan sangat-sangat keras menolak hal tersebut dengan dalih bahwa ini sesuatu yang bid'ah. Saya sudah dapat Rasulullah begini dan begini, termasuk maulid dan segala hal yang mungkin beda aliran gitu. Maka ketika mereka sudah meyakini bahwa ini yang saya pegang, saya punya dalil, saya punya rujukan, maka silahkan mereka jalan dengan sendiri gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang istilahnya bukan sesuatu yang dalam ranah akidah, masalah keimanan. Jadi kalau saya pribadi seperti itu Ustaz. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan, begitu Allahu a'lam. Kurang jelas bisa tambahkan. Kalau saya, atau mungkin ada dari yang lain. Kalau nggak ada ya, foto nih. Betul juga yang disampaikan oleh saudara kita sebagai materi. Tidak usah saling menjudge apa segala macam. Pokoknya kita satu akidah lah. Itu intinya. Sholat kita sama, zakat kita sama, puasa kita sama. Kenapa harus saling menyesatkan seperti itu intinya? Tapi meskipun kita terkadang jengkel sih, tapi ya kembali lagi, kenapa harus menyesatkan? Jangan saling menyesatkan lah. Seperti itu. Tapi Ustaz, pertanyaannya bukan masalah saling menyesatkan Ustaz. Bukan pertanyaannya, bukan masalah menyesatkan. Mungkin gagal itu ke gitu. situ. Nah, bukan menyesatkan, artinya
bisa nggak kita berdalil dengan, karena tadi kan dibilang tuh sifatnya masih shawab, masih relatif, sehingga mungkin ini salah satu dalilnya beberapa pemikiran yang mengatasnamakan back to sunnah, back to Quran gitu. Karena sifatnya relatif kalau yang datang dari orang belakangan. Cuman masalah saling menyalahkan itu sepakat, kita nggak ada yang membenarkan saling menyalahkan agak itu. Masalah yang tadi, apakah eh, apa namanya bisa dijadikan dalil untuk membenarkan beberapa pemikiran yang mengatasnamakan back to sunnah atau back to Quran gitu sih. Ya, nah, jadi sudah cukup sekarang main atau masih ada Ustaz? Nah, Oh ya, keren Ustaz. saya lanjut. Oh ya, eh, selanjutnya Ustadz Wahyu Akbar bagaimana terkait jawaban dari pertanyaan Ustadz? Apakah ada yang ingin ditanggapi atau mungkin yang kurang bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lebih tahu dan paham ilmunya bisa dibagi? Gue satu aja. Nggak mau nambah itu. Kayaknya keluar lagi Wahyu, mungkin lagi jeljar. Atau Ibu moderator tambahan sedikit tentang tadi, ketika satu hari menanyakan ada nggak Rasulullah pernah menjelaskan penjelasan ayat yang mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, gitu. Yang masalah benang, makanlah malam hari kan bisa makan tuh bulan puasa, jangan kita berhenti makan kecuali setelah nyata benang merah dan benang hitam. Yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Nah, kalau yang ini kalau kita lihat beberapa asbabun nuzulnya, memang Rasulullah sendiri yang menjelaskan bahwa uh, uh, bukan yang dimaksud itu adalah melihat di tafsir Al-Baghawi disebutkan di sana, ketika Rasulullah SAW menurunkan atau membacakan ayat ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, ada beberapa sahabat yang memang sengaja lihat benang itu, ngambil benang, dia lihat apa namanya, lihat apakah ini nampak benang putih sama benang merah gitu. Nah, sahabat ini mempraktekkan setelah mendengarkan ayat ini, di pagi harinya datang kepada Rasulullah. Kita lihat ya. Amatu ila iqalil aswadil wa iqalil abyad. Terus fagoda itu ila Rasul. Saya pagi-pagi pergi ke baginda, baginda Nabi, bercerita, kenapa nggak nampak benang merah sama benang putih ya Rasulullah gitu. Dijawab sama Rasulullah, innama dzalika sawadul lail wa bayatun nahar. Itu adalah perumpamaan tentang uh, hitamnya malam, artinya gelap, sama mulai sudah terang-terang gitu. Artinya tidak diartikan secara makna tekstualnya kayak gitu, tapi ada makna lain untuk menjelaskannya. Nah, terkadang untuk memahami Al-Quran itu, terkadang secara langsung Rasulullah menjelaskan makna majasnya seperti ini atau makna lainnya, tidak seperti yang kita tahu aswat artinya hitam dan lain sebagainya gitu, benang-benang yang itu. Nah, terkadang juga tidak dijelaskan secara langsung gitu. Ustazah tadi sedikit. Ya, nah Ustaz, ya Masya Allah bagaimana setelah Wahyu Akbar? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya Ustadz-ustadznya sebelum saya mungkin berikan kepada Ustadz Irham.
Saya boleh sedikit bertanya? Iya, silahkan Ustadz Mirwan. Masih bisa jadi bertanya. Oh ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi makalahnya Ustazah Sri Wahyuni sudah sangat bagus untuk sebagai sumber bacaan pada pembahasan tentang tafsir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan yang muncul pada saat saya membaca makalahnya Ustazah Sri Wahyuni yang sepertinya kalau dijawab bisa ditambahkan di dalam makalahnya begitu. Dengan menyelip misal atau bagaimana lah bagusnya. Pertanyaan yang terbesit itu di kepalaku, apakah Rasulullah menafsirkan Al-Quran sesuai pertanyaan sahabat pada saat itu atau penafsirannya Rasulullah murni dari beliau? Jadi apakah tafsir yang dijelaskan oleh Rasulullah sesuai dengan pertanyaan sahabat, didahului dengan pertanyaan sahabat, atau murni karena menurut Rasulullah hal tersebut perlu dijelaskan sehingga Rasulullah tafsirkan ayat tersebut misal. Seperti itu. Syukran atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana saudari pemateri? Apakah pertanyaannya sudah dipahami? Iya, syukran Ustaz Mirwan. Iya, paham. Apa langsung mau dijawab Ustazah atau? Iya, mungkin bisa saya jawab langsung baru serahkan nanti ke Ustaz Irham. Untuk pertanyaannya, mungkin bisa saya ulang. Apakah Rasulullah menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pertanyaan para sahabat atau memang pada saat itu murni langsung Rasulullah menjelaskan ayat tersebut karena mungkin pada saat itu Rasulullah berpikir dan beranggapan bahwa ayat ini perlu untuk dijelaskan pada para sahabat. Seperti itu Ustaz Mirwan. Seperti itu pertanyaannya Ustaz Mirwan. Iya, kira-kira seperti itu. Ya. Saya jawab sedikit nih, mungkin kalau kurang lagi bisa di teman-teman luruskan atau tambahkan. Dari beberapa bacaan, sumber bacaan yang saya ini, penafsiran pada masa Rasulullah itu kedua-duanya digunakan. Yang pertama, Rasulullah menafsirkan Al-Quran atau ayat yang pada saat itu istilahnya para sahabat masih kurang mengerti karena keterbatasan bahasa dan mungkin yang masih gorib atau masih ini dari para sahabat sehingga para sahabat mempertanyakan kejelasan tersebut sehingga Rasulullah menjelaskan atau menafsirkan. Kemudian adapun pada masa itu saya sempat baca beberapa artikel pada masa Rasulullah memang Rasulullah pernah menjelaskan atau menafsirkan suatu ayat tanpa ada pertanyaan secara langsung dari sahabat karena Rasulullah merasa pada saat itu penafsiran terhadap ayat ini berkaitan dengan masa atau mungkin kejadiannya pada saat itu dan penafsiran tersebut adalah kebutuhan bagi para sahabatnya terdahulu. Makanya beliau menjelaskan ayat tersebut meskipun pada masa itu sahabat tidak bertanya terlebih dahulu mengenai ayat tersebut, tapi secara langsung Rasulullah menjelaskan mengenai ayat tersebut. Mungkin itu Ustaz.
atau mungkin Ustaz Haramain atau yang lain bisa tambahkan kalau misalkan memang pernah atau saya yang salah ini, karena kemarin saya sempat baca juga ada gitu. Jangan sampai sumbernya salah bisa atau keliru, bisa teman-teman ini Ustaz dan Ustazah tambahkan. Tafadhol. Tapi Afwan, gimana Ustaz Nirwan? Apakah masih kurang atau bagaimana? Bisa diulangi jawabannya. Tidak meng- Oh ya, Ya, ulangi Miki dulu Ustazah Sri Wahyuni. kurang Jawabannya jelas banget. Ustaz Surahman minta. Iya. Jelas Ji, cuma mungkin lebih lebih diurai lagi maksud tak. Oh ya, ini saya ulang ya. Kalau saya pribadi dari beberapa sumber bacaan yang saya dapatkan itu, eh, apalagi pertanyaannya tadi itu, apakah Rasulullah itu menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan pertanyaannya para sahabat, dalam artian eh, Rasulullah hanya menafsirkan suatu ayat ketika para sahabat bertanya, atau pada saat itu Rasulullah murni menafsirkan suatu ayat Al-Quran tanpa adanya pertanyaan terlebih dahulu dari sahabat. Nah, jawabannya, kalau yang pertama terkait dengan penafsirannya Rasulullah, mayoritas atau pada umumnya itu lebih banyak Rasulullah menafsirkan suatu ayat itu sesuai dengan setelah adanya pertanyaan dari para sahabat mengenai ayat tersebut. Dan Rasulullah menjawabnya sesuai dengan sumber atau metode yang beliau gunakan. Dia menafsirkannya baik dari Al-Quran itu sendiri dan dari hadis beliau sendiri, hadis qudsi maupun hadis Nabi beliau sendiri. Nah, kemudian apakah juga Rasulullah pernah menafsirkan ayat Al-Quran tanpa adanya pertanyaan dari sahabat terdahulu? Lalu beliau menjawab, nah, jawabannya sempat baca dalam Al-Quran tanpa adanya pertanyaan terlebih dahulu oleh sahabat. Dan Rasulullah pada saat itu merasa bahwa penjelasan ini dibutuhkan oleh para sahabatnya. Sehingga Rasulullah berinisiatif untuk menjelaskan ayat tersebut dan menyampaikannya kepada para sahabat tanpa adanya pertanyaan Baik, teman-teman masih mungkin ada yang masih ingin ditambahkan terkait dari pertanyaan yang dimakan lebih ke kembali pembahasan di awal, harusnya materi sebelumnya saya tanyakan ini. Jadi terkait tadi metodologi penafsiran lagi, bagaimana itu, misalnya saya biasa berpikir, misalnya kita ambil tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain kan ditafsirkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sehingga bisa dikatakan sebagai tahlili. Berarti saya biasa berpikir metode penulisan kitabnya dia tahlili, tapi dalam metode penafsirannya itu ijmali karena ringkas di dalamnya. Apakah bisa seperti itu?
mungkin nanti Ustaz Irham lebih jelas nanya. Kalau bisa jadi jawab sama pemateri, alhamdulillah. Mungkin dipahami. Coba bisa di Jadi gini, kita lihat tafsir Jalalain gitu tafsir Jalalain Sri Wahyuni. iya pernah lihat Ustaz. Intinya kan itu ada tafsir Jalalain, kan dia dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maksudnya penafsiran lengkap 30 juz. Saya biasa berpikir bahwasanya dari segi metode penulisan kitab tafsir Jalalain itu dia tahlili, karena dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz. Terus dari cara penafsiran dalam kitabnya itu ijmali, maksudnya karena ringkas cara penafsirannya. Jadi, bisakah beranggapan seperti itu? Ya, bismillah, saya coba jawab sedikit sesuai dengan batas kemampuan dan pengetahuan saya. Dan mungkin bisa nanti dilengkapi oleh Ustadz Irham. Sesuai dengan tadi juga di awal pembahasannya oleh Ustadz Irham, bahwa ketika kita telah menentukan dalam satu kitab itu mendominasi antara 5:4 istilahnya, atau 6:4, ketika yang lebih mendominasi adalah tafsir tahlili, maka dia tetap dikatakan sebagai dia menggunakan metode tafsir tahlili. Tapi kalau misalkan yang kita lihat hampir atau bahkan keseluruhan itu cara menafsirkannya dengan metode ijmali, maka kita menganggap bahwa itu kitab tafsir menggunakan metode tafsir ijmali, bukan tahlili. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ustaz. Mohon dikoreksi. Karena sependek pengetahuan saya, satu sumber yang digunakan, tapi dilihat lagi yang mana dominasi dari segi matematika perhitungannya. Ya, syukuran bagi Ustaz Ikhwan. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ustaz Irham. Ya, memang serahkan ke Ustaz Irham. Aman nih kalau belajar kita tuh jangan aku bilang Ustaz Irham selesai nih kalau saya bahas selesai nih. Iya, saya mau dengar ini apa namanya celote analisis Anda ini. Walaupun sota-sota berhadiah lah, ya kan? Nah, begitu. Iya, silakan yang lain analisis dulu. Terakhir gitu, Ustaz Irham gampang itu terakhir, iya. Nanti tuliskan nggak kumpulan pertanyaan, kita sisir sampai habis waktu. Nah, tapi saya juga mau mendengarkan analisis Anda juga. Oh begini, saudara salah ki. Oh begini, saudara setengah itu benar. Begini yang setengahnya. Ya begitu, ya kan? Nah, coba yang lain. Oke. Kalau tidak ada Mia, apa boleh buat? Ya, tapi kalau masih ada, jangan malu-malu. Bukan di pesantren ini. Anda tawadu apa? Tidak, bicara saja itu nih penilaiannya di pasca begitu orang. Ya, belajar menjadi Imam Syafi'i, the new Imam Syafi'i lah. Atau minimal KW-nya lah, KW 10 lah, atau yang penting ada dah. Iya kan? Oke. Oke, moderator. Lempar dulu, siapa tahu ada teman-teman yang lain mau apa gitu. Iya, baiklah. Mau bicara ini. Begitu. Silakan, moderator. Dan yang mau bicara. Dengar jadi suara aku. Dengar suara aku. Aduh. Iya, kedengaran. Ada jadi suara aku tuh? Kedengaran. Ya. Karena tadi Nabila yang Ustadz biar dulu serta-serta berhadiah, yang penting ada dulu. Kalau melihat tadi silakan. Penjelasannya Ustadz, pernyataannya Ustadz Ikhwan masalah metode yang digunakan di dalam tafsir Jalalain, kebetulan di Pondok kemarin saya pegang langsung kitabnya, ya saya baca-baca, memang metodenya itu ijmali, meskipun itu secara keseluruhan menafsirkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi kan kita lihat yang dominannya karena
uh, yang dominan yang menentukan sesungguhnya, yang dominan seperti itu. Jadi yang saya lihat itu ya cara penafsirannya Imam Suyuti ini memang seperti itu, ijmali, lebih ringkas lagi seperti itu untuk bisa memahamkan kita bahwasanya karena ada seseorang yang kalau yang diberikan penjelasan secara mendalam, secara luas, panjang kali lebar, tidak mengerti juga. Ada tunjuk orang yang diberikan penjelasan singkat, padat, dan jelas, langsung dipahami seperti itu. Mungkin itu tuh caranya Imam Asyuti memberikan tafsiran singkat untuk di zaman-zaman itu. Apalagi kita juga kan seperti itu, bisa kita juga kan nak-nak juga eh, kalau ada semisal Ustadz atau siapa yang menjelaskan panjang kali lebar baru tidak paham-paham ki, ada juga caranya Ustadz menjelaskan singkat padat dan jelas baru bisa ki paham. Ya mungkin seperti itu sih metodenya yang saya pahami, yang saya lihat dari kitabnya langsung karena saya sudah pegang ini seperti itu. Sedikit mungkin lebih jelas atau klarifikasinya. Jadi yang saya maksud itu, jadi kalau masalah dominasi tadi dia kan lebih ke mungkin sumber penafsirannya atau bentuk penafsirannya yang kayak tahlili, jemali, maudu'i sama muqarron. Jadi saya kayak memisahkan begitu antara metode penulisan kitab tafsirnya sama metode penafsirannya. Begitu yang saya pikir. Metode penulisan kitab tafsirnya itu dia tahlili karena dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sedangkan metode penafsirannya itu ijmali. Begitu yang saya pikir. Kalau tadi masalah dominasi, ya itu mungkin masih perlu dipelajari lebih mendalam sesuai tadi penyampaian Ustaz Irham, bahwasanya ada matematika tafsir, dilihat mana yang paling dominan, itu mungkin lebih mendalamnya. Itu mungkin sebagai klarifikasinya, bahwasanya dua hal yang dua hal yang berbeda. Satunya metode penulisan kitabnya, satunya metode penafsirannya. Jadi kayak mungkin kayak bikin baru Kak begitu, bikin sesuatu yang baru. Nah, jadi ya mungkin bisa didiskusikan sama teman-teman. Betul tidak itunya? Ikhwan, sebutkan persamaan dan perbedaan tahlili dengan ijmali. Sebutkan perbedaan dan persamaan tahlili dan ijmali. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, ketua kelas, ada ya kalau tidak salah ya materi tentang ijmali juga dengan ijmali dengan tahlili ya, ada ya? Ada kalau tidak salah itu di silabus. Ada, Ustaz. Ada. Saya yang dapat ijmali dan Ada. muqarrar. Oh, ijmali muqarran. Berarti sebelum tak ada khusus tahlili. Siapa tahlili? Iya, tahlili dan maudu'i. Ijmali dengan muqarrar saya gabung karena agak singkat gitu. Ya, oke. Kemudian tahlili, mana tahlili? Tahlili harus memang satu pertemuan itu dibahas, bahkan tidak cukup itu sebenarnya. Siapa tahlili? Ya Ustaz. Ranya. Oke. Oke, sambil menunggu itu ya dijelaskan lebih lanjut. Ya, mungkin Ikhwan, tahu tidak persamaan perbedaannya tahlili dengan ijmali? Kalau dari segi perbedaan Ustaz, yang paling kalau tahlili kan dia lebih rinci dalam penafsiran ayatnya, sedangkan ijmali lebih ringkas. Kayak contohnya di Jalalain terkadang cuma Oke, langsung. Persamaannya apa? Itu perbedaannya, persamaannya apa? Kalau dari segi persamaannya sama-sama metodologi tafsir gitu, Ustaz. Oke. Oke, kalau begitu saya tutup nih dulu, closing segmen dulu baru kita mulai.
sebelum saya ambil alih. Silakan Ranya kasih dulu closing segmen baru kita Masih bisa ya satu kali, sekitar tapi Ustaz. 20 menit mami nih. Kenapa Agus? Masih ada pertanyaan kah? Iya Ustaz, dari tadi gangguan ki deviceku, jadi pindah di handphone ki. Oh ya, enggak apa-apa Ji, enggak apa-apa Ji. Iya, hadir Ji. Ranya silakan. Silakan berikan kesempatan untuk closing statement baru kita bismillah. Baik, sebelum penjelasan lebih lanjut oleh Ustadz Irham, mungkin ada baiknya closing statement kepada Bapak Terry, dipersilahkan. Ya, closing statement-nya mungkin sudah tadi di bagian kesimpulan. Ustaz, bisa langsung ke Ustadz Ada Ilham. kendala juga, silakan kendala, masalah, saran, halangan, rintangan, apa kek, curhat, nah terserahlah sembarang. Eh, apa sih, Ustaz? Nggak ada, insya Allah, cuman itu kan online, jadi mungkin mungkin lebih banyak saya ambil sumber referensi itu dari ini ya, artikel-artikel, sedangkan yang buku ini saya kurang di situ untuk sebagai sumber referensinya. Kemudian apa lagi deh Ustaz? Iya itu Ustaz, sama kalau mungkin bisa nanti dikoreksi soal KTI-nya juga, karena kayak masih banyak ini yang salah dan perlu diperbaiki, utamanya juga di bagian footnote, karena kami juga pribadi kan di pedoman KTI terbaru tidak disertakan bagaimana footnote yang sebenarnya, karena beberapa dari kegiatan kalau saya nonton ini ujian itu ada yang sampai dikoreksi soal footnote dan berbeda pandangan dan semacamnya Ustaz. Padahal itu cuman footnote. Kalau kan tadi awalnya saya mempertanyakan soal metode, kemudian juga sudut pandang masalah pendekatan dan corak, dan seringkali juga saya dapatkan itu salah perbedaan pandangan kalau misalkan ikut ujian Ustaz. Mungkin Saya lihat Mendeley ya, sudah Mendeley ya. Iya, sudah pakai Mendeley Ustaz. Ini template otomatis yang saya download terbaru. Oke. Ustaz. Oke, bagaimana yang lain? Sudah cukup? Oke. Oke, silakan Ranya. Saya ambil alih ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala Rasulillah. Kita kembali bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dulu dari penutup dulu ya tadi. Walaupun Anda kelas non-reg ya, mungkin waktu orientasi dilupakan atau tidak sempatkah, atau mungkin sempat tapi tidak dipertegas bahwa Anda itu memiliki namanya KTA dan KTM. Kartu maktabah perpus lah ya. Kartu mahasiswa dengan kartu perpustakaan ya. Dan jangan di sini belum pernah ambil kartu mahasiswa dan kartu perpustakaannya, mentang-mentang online. Jauh-jauh ya, apalagi dari Palu ini. Nah, saya rasa boleh nanti diwakili atau apalah dan seterusnya ya. Nanti bisa komunikasi lah dengan Perpus 1. Yang kedua, UIN itu sudah punya repositori online dan offline. Jangan baca buku, baca skripsi, tesis, dan disertasi bisa secara online lewat repositori. Bahkan pinjam buku sekarang ada istilah online. Bagaimana itu? Tanyakan itu perpustakaan itu. Tapi harus Anda terdaftar juga. Yang itu free. Ya, daftar buku ada name-nya dan ID-nya. Mau download disertasi atau apa dan seterusnya, ya, oke. Itu ada namanya kartu mahasiswa online Anda, ya, kartu mahasiswa online Anda, ya. Jadi mau baca buku apapun itu, jangankan di UIN, Perpustakaan Nasional juga itu pinjam buku atau baca bukunya ada juga online, ya, oke. Nah, oke, itu dulu. Berarti jangan bilang mentang-mentang kita online, jangan-jangan udah pernah ke ruangan prodi atau ke
perpustakaan dan sebagainya. Itu ya. Oke, itu dulu. Jadi saya minta nanti buku-bukunya bukan hanya berdasarkan Profesor Google, ChatGPT atau apa gitu ya. Nah, Anda sebenarnya punya kampus, kita juga punya perpustakaan nasional, ya bisa pinjam secara umum ya. Dan jangan tidak pernah PA ini, tidak ada PID perpustakaan nasionalnya ini. Ah, ya kan? Ada dari tahu Kia. Eh, Bagaimana Surahman? Ada ID perpustakaan nasionalmu? Kalau saya ada, kalau kita ada, tidak ada. Surahman. Masih di gedung lama, Ustaz. Tidak, perpustakaan nasional. Nasional itu Jakarta. Bisa orang pinjam buku, baca buku, perpustakaan nasional Jakarta. Kita warga negara Indonesia bisa. Ya kan? Perpustakaan lama juga, yang besar juga UIN. Kita bisa dan bisa anunya ada ID. Kalau mau online-nya ada juga ID khususnya ya. Kalau mau oke, Anda sibuk, Anda jauh dari kampus, oke, luar kota bahkan luar provinsi, oke. Oke, bagian di dalam kota silahkan ke perpus dan seterusnya. Tapi ingat, bagian di luar bisa itu baca buku, pinjam buku, download buku itu secara online. Kalau saya, siapa tahu ada yang berkesempatan, ada yang libur atau ada yang dekat-dekat kampus, ya seperti Ranya atau siapa. Kalau tidak apa-apa aja kolektif itu. Kalau mau satu kelas kompak, ya nukan uruskan nuna, ya kan? Kalau Anda dipersulit oleh perpustakaan, tanya saya, datangi saya di prodi, siapa tahu saya bisa bantu. Tapi secara umum bisa gitu, ya. Kecuali Anda dipersulit atau mungkin ada regulasi baru, tapi semoga tidak ada gitu, ya. Yang terbaru yang saya tahu. Oke, untuk itu bisa Anda itu punya buku, punya apa dan seterusnya itu Bu. Ya, kenapa saya bilang begini? Saya berani begini. Yang kan Anda ini, saya ini ruangan prodi itu lantai 4, ya. Perpustakaan itu lantai 7. Sama-sama gedung ini loh. Terkadang kalau saya ada mau pinjam buku atau ada download buku, nggak bisa saya telepon ke atas. ID dulu ya, dulu ya. Oh ya oke tunggu Ustaz. Pinjam buku secara online. Tak download nih, ada disertasi, kah, tesis, kah, apakah. Begitu, begitu. Padahal sebenarnya bisa aja naik, tapi mau ke tes bisa, ternyata bisa. Ya kan? Secara PDF apa, itu bisa. Bahkan disertasi yang tebal-tebal daripada Anda pinjam buku apa dan seterusnya. Bahkan lebih baik kalau online. Disertasi tesis itu kalau tidak salah tidak bisa dipinjam, dibaca saja. Kalau buku bisa dipinjam. Tapi kalau disertasi bahkan bisa Anda dapat download PDF-nya itu. Tapi secara online dan seterusnya. Itu ya. Jadi saya minta gunakan aplikasi. Gunakan aplikasi itu sebaik-baiknya media. Jadi sekarang itu Seri dan kawan-kawan sebenarnya orang tidak ada orang bodoh ini. Beda kalau kita orang bodoh nggak ada wawannya kodon dulu beli buku, beli kita. Orang bodoh, ya kan? Tidak bisa sekolah mahal ke sekolah iya. Itu orang bodoh. Itu dulu kodon begitu. Yang sekarang tidak ada orang bodoh. Ya ada nih HP tak apapun mau dibaca ada. Positif negatif ada. Video bahkan Syekh Ali kalau di Indonesia anu ya Syekh Ali Goma ya baca namanya ya Pak Ustaz Mirwang ya. Gomat ya biasa disebut ya. Kalau kita biasa Syekh Ali Jumu'ah ya, Jumu'ah. Kalau kita biasa Syekh apa ya? Goma ya. Goma biasa disebut ya, Mirwan ya. Biasa. Kalau biasa di YouTube itu. Iya, Ustaz. Saya Ali Guma. Oke. Pakai G ya. Biasa kalau ditulis Indonesia pakai G atau Inggris ya, G ya. Huruf jimnya Ustaz memang kalau di Mesir diubah jadi G. G tah? Nah, Iya, makanya begitu. Guma. Iya. Nah, begitu pakai G. Pakai G ya. Ya, dan seterusnya. Memang J. Seperti Jihan dan seterusnya. Oke, begitu. Jadi begitu dan seterusnya. Jadi Anda jadi ada orang bodoh sebenarnya. Cuma ada orang fokus baca dan fokus menontonnya tentang ini, tentang drakor kah, sinetron kah, apakah, TikTok kah, ya kan? Ada orang fokus membacanya kitab, buku, bacaan, wacana, ya kan? Dan seterusnya begitu. Jadi orang tinggal fokus bacanya apa? Ya, ada orang biasa nonton drakor. Saya itu tidak masuk akal itu drakor 20 episode, 40 episode, satu episode 40 menit 1 jam, itu tuntas gitu. Ya kan? Kemarin sebenarnya yang saya mau tonton itu gara-gara viral itu di Malaysia. Apa itu kemarin itu bid'ah ya. Yang apa itu bid'ah itu siapa itu mau kan nonton pasti mau nonton deh berapa episode. Pamarina namanya nonton. Highlight nih saya lihat resumenya di kuliah. Oh begini Pak Adeng itu bilang
Bida. Siapa lagi tuh C-nya itu yang dibilang Bida Walid, itu? Walid Ustaz. Walid. Wih, Darwis pasti khatam ini. Berapa episode ini? Khatam. Valid. Iya kan? Ya itu Walid ya. Oke. Itu. Saya mau nonton. Mau aku nonton. Kenapa ini? Waktu saya mengajar semester lalu itu di kelas. Kenapa itu Walid. Apa ini? Jadi saya mau nonton. Tidak ada kesempatan saya baca 20 episode, 40 episode. Tidak ada. Lebih baik Al-Quran dibaca. Apa dibaca ini? Kalau begitu tidak ada. Ya kan? Saya hanya lihat apa namanya alur cerita, apa kesimpulan dan seterusnya. Nah ini berbicara ijmali dengan tahlili begini ya. Oke kita lanjut. Jadi oke ijmali tahlili catat itu sebenarnya satu kesatuan. Oke ijmali dikatakan ijmali ada kan sekitar 8-10 elemennya itu ada munasabahnya apanya dan sebagainya. Tapi kalau memang menurut hemat saya setelah saya baca-baca beberapa referensi dalam buku saya ini, ya, dalam ini suatu kajian metodologi yang dilengkapi data-data ilmiah. Di sini analisis secara matematis. Ada memang angka-angkanya ini. Jadi ini salah satu kitab tafsir yang ada angka-angkanya. Kalau mau lihat angka-angka, ada persen-persen, banyak tabel-tabelnya, rumusnya yang saya buat di sini ada di sini. Makanya nuansa matematika. Nuansa matematika. Ya, kenapa saya suka matematika? Memang dulu waktu tamat di pondok itu saya juga mendaftar di Unhas Matematika dan saya juga masuk tafsir hadis khusus di UIN. Ya, darah saya itu mengalir matematika karena mama saya memang guru matematika, kakak saya juga sekarang guru matematika. Ya, oke dan seterusnya. Jadi bahkan dua kakak saya itu matematika semua nambe. Ya, karena itu ada darah. Memang saya suka angka-angka dari dulu. Makanya untuk itu menghubungkan saya menggabungkan di S3 saya kecenderungan matematika karena tidak masuk akal itu. Dia bilang Ikhwan, ya tidak bagaimana caranya dilihat itu. Nah, nanti dikatakan bisa masuk kalau ada anunya, hitung-hitungannya. Nah, tapi bagaimana caranya? Oke, nanti ya, nanti dilihat-lihat. Tapi secara umum, ya, secara umum, kalau tahlili, ya, nanti Anda kembangkan ini. Ini bonus ini untuk Ranya dan Mirwan yang bahas tentang tahlili dan ijmali. Ya, di antara sampai J ini penjelasan tentang apa? Tentang ijmali, hemat penulis atau menurut pribadi saya, ya, indikator utama ijmali, tahlili dulu ini, tahlili cuma dua. Penafsirannya dimulai dari surat pertama dalam Al-Quran sampai surat terakhir. Yang kedua, penjelasannya terinci atau penafsirannya melihat dari banyak aspek. Kalau ijmali, poin pertama sama. Makanya lihat Al-Jalalain yang ditulis oleh dua Imam Jalal ya. Jalal, Mahali dan Suyuti itu pasti A-nya ada. Ya. Jadi namanya ijmali pasti poin A ada. Tahlili poin A ada. Itu persamaannya. Perbedaannya poin B tahlili ini, tahlili halla terinci. Ya kan tafsil. Oke. Tapi ijmali ya, mujmal global. Berarti poin B-nya kalau ijmali itu penjelasan tafsirnya singkat-singkat. Oke? Begitu. Jadi tahlili kalau apa tadi tahlili beding apa tadi apa Jalalain. Oke? Oke ini. Jadi ini bukan namanya indikatornya tahlili. Dari surat pertama tidak. Jadi ini yang membedakan. Persamaannya tahlili ijmali. Begini, coba. Tadi di awal saya katakan ya, tahlili CS ini kan pakai sekawan ya. Ya, tahlili ijmali muqarrar maudhu'i. Ya, kalau maudhu'i tadi starting pointnya tema. Kalau tiga tadi ini starting pointnya ayat. Kalau di breakdown lagi. Yang membahas surat pertama sampai surat terakhir itu pasti bukan tafsir muqarrar. Kalau tafsir muqarrar itu kata-kata ayat-ayat yang mirip-mirip dibahas itu. Dan tafsir muqarrar tidak 6.236 ayat atau 114 surah, 30 juz atau 60 hizib Al-Quran yang dibahas. Tidak. Ya, kalau muqarrar tidak. Tapi ijmali dengan tahlili semua ayat, semua surah, semua juznya secara umum dibahas.
dibahas. Walaupun penelitian saya itu ada beberapa kitab yang saya lihat, ada satu surah yang dilangkai. Saya tidak tahu dilangkai ini karena penulis yang tidak tulis. Ada saya temukan itu. Data saya, ada beberapa tafsir yang dikatakan tahlili, menjelaskan 114 surah itu, tapi hasil kitab saya yang saya dapat, ada satu surah misalkan tidak dibahas, apakah memang penulis tidak membahas, atau ini muhakkiknya, atau nasyir apa ya, penerbitnya atau apanya ya, yang mungkin tipe atau apa, atau mungkin karena saya punya PDF itu yang bermasalah dan seterusnya, saya tidak tahu ya. Tapi hasil penelitian saya ada beberapa tafsir, ada satu ayatnya mungkin, satu surahnya yang tidak dibahas, ada. Oke, tapi terlebih itu secara umum tahlili apa tadi? Ijmali ini 114 surah. Jadi ijmali dengan tahlili persamaannya sama-sama mulai dari surah pertama sampai surah terakhir. Tapi bedanya ketika terinci, oke, ketika tahlili, ketika terinci berarti tahlili. Ketika singkat-singkat, dan bagaimana penjelasan selanjutnya? Nanti baca saja. Ya, nanti ada di mejaku, di mejaku. Ya, bisa pinjam, tapi tidak boleh bawa keluar. Bela. Kalau dibawa keluar, biasa hilang nih. Saya teringat itu perkataannya Gus Dur. Kalau ada orang dikasih pinjam buku, ya orang bodoh itu kasih kembali buku orang. Kan buku itu ilmu. Iya kan buku itu ilmu. Jadi kalau dikasih kembali ke bukunya orang, berarti tidak mau ilmu. Iya. Oh iya, itu kalau Gus Dur Nabi bilang ya. Nah, artinya ya baca misalnya nanti ya. Oke, kita lanjut. Begitu Iwan ya. Sudah jelas nih, Bang. Kalau Anda mau menulis lagi, ada metode penulisan, metode apa, pemaparan apa dan seterusnya. Sebelum Anda baca itu, baca dulu itu 30 buku tentang metodologi penelitian. Dulu saya ini baca 30 sampai 50 buku tentang khusus metodologi penelitian, termasuk yang dibahas tadi minggu lalu apa? Yang madkhal itu, al-madkhal termasuk itu juga, baca juga itu dan seterusnya. Cuma memang ada kemarin yang tersisa ini. Yang Israiliyat itu atau yang hermeneutika itu ya. Ingat, kita di sini di Mesir belajar, di Sulutin juga belajar, entah di Yaman ya, atau di Majene atau di Palu, kita di sini ada mata kuliah namanya Ad-Dakhil fit Tafsir. Di Kairo pasti ada, di Sulutin ada. Saya tahu kalau di Majene ada tidak mata kuliah Ad-Dakhil fit Tafsir, ada tidak? Tidak ada, Ustaz, tidak ada. Baru dengar, tahu pasti apa itu. Wahyu Akbar ada di Palu, Ad-Dakhil fit Tafsir ada. Ada Ustaz, tiada. Ada, apa bedanya itu? Tiada Ustaz, tiada. Oh, tiada. Tiada. Bahasamu itu tiada. Dan seterusnya, ya kan? Oke. Harmain di Yaman belajar Ad-Dakhil fit Tafsir. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Kalau Surahman dari mana lagi Surahman? S1-nya Surahman? UIM Al-Ghazali. Oh, UIM Al-Ghazali. Iya. Oh, sama ya dulu ya. Irsyad ya. Iya, sekarang. Oh iya, sekarang. Dulu Mubarak ya. Oke. Oke, bagaimana kalau di Al-Ghazali belajar Ad-Dakhil fit Tafsir ada? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Ya, itu tidak ada. Nah, kalau di UI nanti tanya nanti Mirwan, Syarif, teman-temannya lain itu yang paham secara umum, ad-dakhil itu dakhil yang masuk dalam hal ini yang istilahnya agak dianggap negatif, masuk di dalam sebuah penafsiran ya. Nah, di situ ada terbagi dua. Ada dakhil fit tafsir yang bil maksur, ada bir ra'yi. Darwis Mega ini pelajaranmu di UI kemarin ya. Oke. Dulu sekitar 10-11 tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu ketika Prof Muhsin masih muda, dianggap dosen muda ya. Saya ketika itu sudah tamat juga, sudah tamat S1 ketika itu. Saya diceritakan itu hari guru-guru kita ya, dosen istilahnya dulu dosen-dosen junior itu seperti Prof Muhsin, Prof Ahmad Abu Bakar, almarhum Ustaz Sodik, itu dulu masih di istilah dosen junior. Yang dosen senior dulu itu Pak Kiai Mustamin. Ini mursyid saya, ini Ustaz Mirwan, Mursamin Arsyad. Kemudian Prof Galib tentunya dengan Prof Guru Tak Rafi Yunus.
dan seterusnya. Nah, ketika ada mata kuliah hermeneutika, secara umum dosen-dosen junior ini suka kasih masuk itu Pak Kiai, Prof kasih masuk itu. Tapi seperti Prof Rapi, jangan ini Hermen ini begini-begini dari Barat apa. Bahkan Prof Rapi itu dari alumni Barat loh. Iya kan, pimpinan As-Sa dia, tetapi alumni dari Barat. Iya kan? Oke. Dan seterusnya. Nah, Pak Kiai Mustamin ambil jalan tengah. Ya, Pak Kiai Mustamin ambil jalan tengah. Begini, kita belajar Hermen, jangan juga tidak belajar. Makanya ada mata kuliah Ad-Dakhil fit Tafsir. Ya, tapi sudah diklaim. Kalau menurut, karena itu yang senior ya. Jadi kita anggap Hermen itu termasuk ad-dakhil, hal-hal yang negatif. Tapi masuk di mana mata kuliah di silabusnya? Masih dalam mata kuliah ad-dakhil fit tafsir yang birra'yi. Kalau ad-dakhil yang ad-dakhil itu yang bil masur, termasuk Israiliyat, al-maudu'at, maudu' dan seterusnya. Ya kan? Ada 7 cabangnya itu. Ada juga yang birra'yi, dan diantara yang birra'yi itu adalah tafsir-tafsir ad-dakhil yang birra'yi dianggap itu hermeneutika. Sehingga kalau Anda lihat itu beberapa buku ad-dakhil fit tafsir yang beredar di Indonesia, ada juga memang terjadi pro kontra antara ulama klasik dan modern tentang menempatkan itu hermeneutika apakah termasuk ad-dakhil yang negatif atau lawannya. Mirwan, apa lawannya ad-dakhil? Apa lawan katanya? Ad-dakhil fit tafsir lawannya apa? Mana suaranya? Iya Ustaz. Apa lawan katanya ad-dakhil fit tafsir? Apa lawan katanya? Kalau ad-dakhil itu infiltrasi. Lawan katanya. Lawannya itu udah aku tahu Ustaz. Itu al-asil fit tafsir. Oh iya, al-asil. Iya, al-asil. Iya. Ya ditanya. Tidak ketahui Ustaz. Pas ditanya, oh iya, semua ini. Dan seterusnya. Kalau yang baik-baik dianggap itu al-asil fit tafsir. Kalau yang negatif itu ad-dakhil fit tafsir dan seterusnya. Sudah benar. Lewat 1 menit. Sudah Mi. Begitulah sambal. Begitu memang kalau di pasca hanya kasih dulu, kasih pemantik. Adapun yang lain, yang penting harus minat bacanya harus tinggi. Kalau di pasca mahal tumis PP-nya, kalau baru tidak minat bacanya tinggi, ya kan? Dan saya himbau juga kepada adik-adikku ini yang non-rek, mungkin Anda juga Darius sama siapa lagi cerita Darius ini. Sini kok Darius cerita sembarang. Saya itu mataku 4 kuliahku. Tidak Ustaz. 2 mata kaki yang lain, ya kan? Mata ini ada juga mata kaki kiri, mata kaki yang kanan, mata juga itu. Oke. Dari sampai mana nih lupa tadi. Saya minta anak-anakku semua ini, jangan bukan anak-anakku tua, maka anak-anakku, adik-adikku semua ini, saya minta apalagi Anda kelas non-rek, dan memang saya hanya mengajar non-rek. Saya dimarahi kalau mengajar reguler. Kalau reguler enak, kalau non-rek itu enak, semua dosen bisa mengajar. Tapi kalau reguler keterbatasannya, walaupun kelebihannya itu offline langsung bertemu, tapi mohon maaf, seperti saya dilarang untuk mengajar reguler yang memiliki tugas tambahan, mulai dari sekjur, kaprodi, wakil dekan, rektor itu dilarang mengajar reguler, dilarang itu dong. Jadi saya tidak bisa mengajar, makanya saya hanya mengajar non-rek. Saya minta ini teman-teman, Anda ini istilahnya jauh dari kampus, maka bukan itu jadi halangan. Anda juga mungkin sekarang bermanfaat di tengah masyarakat, sehingga masyarakat berikan apresiasi setiap bulan atau setiap minggu kepada Anda, itu insya Allah rezeki yang baik. Tapi saya minta rezeki yang Anda miliki ini, ya jangan istilahnya Roma Irama gali lubang tutup lubang. Anda dapat uang, tapi selesai di semester 7. Lebih baik mahasiswa murni, tetapi selesai semester 4. Iya kan? Anda kerja, selesai semester 7. Berarti 3 semester ini mubasir, tanda kutip mubasir atau menyumbang. Semester 5 tidak kuliah. Kenapa engkau masih kuliah? Masih bayar SPP. Semester 6 orang tidak kuliah. Belum selesai, bayar SPP. Semester 7 orang tidak kuliah. Iya kan? Bayar SPP. Begitu. Saya minta Anda. Dan saya juga ini minta adik-adikku harus jaga-jaga kesehatan. Darwis, orang itu kerja 8 jam, 10 jam di 1 hari. Ya, anggaplah kita ini jam 7.30,
paling cepat sampai jam 4 atau jam 4.30. Ya, sekitar 8 sampai 10 jam sih kerjanya ya. Ya. Tapi walaupun Iya, Ustaz. demikian ya, tanya itu Bos Nu Darwis. Iya, iya, kalau perlu 8 sampai 10 jam sih supaya maksimal itu mungkin di otak saya oke lah kalau mau cari dolar dua stake 50-50. Iya kan? Iya 50-50 12 jam itu untuk dunia cari 12 sen itu untuk akhirat lah. Ya kan? Belum pintu istirahat juga apa? Istilahnya supaya Anda juga membaca kah ataukah ada juga waktu berzikir kah 1000 kali ke 2000 kali ke berapa kali ke ya kan anak nanti orang nurus sementara spiritual Anda tidak nurus ya kan anak nanti orang ajari ini otak nanu tambah sementara otak Anda literasi kurang dan seterusnya makanya saya minta itu dan terakhir juga saya minta Anda tambah-tambah iku halako ya. Terkadang kalau di kelas itu kewajiban, maka biasa itu tidak masuki kalau kewajiban. Makanya kita kalau dunia tasawuf atau dunia spiritual, tak tahu itu penting, sunnah-sunnah itu penting. Ya, kenapa sholat sunnah itu penting? Sholat wajib kan pasti nih, ya kan? Oke, itu adalah taklifi, pembebanan dan seterusnya. Tapi tambah-tambah itu. Ini juga pengajian di kelas, sekedar magalaji, mau dapat ijazah, sudah gitu. Tapi perbanyak kajian-kajian di Masjid Raya ada pengajian, di Masjid Al-Markas ada pengajian, di sini ada pengajian dan sebagainya. Bahkan tadi di YouTube, di HP ada pengajian dan seterusnya. Wih, 5 menit. Sudah deh. Tambah tengah malam nih, bobo. Besok mau lagi orang cek lo. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bagaimana? Ustaz, tabe Ustaz. Oh iya, tabe. Oh, ada tuh tabe di Palu, Di. Kira paku dia ada. Palu, paku, apa kayak. Ada tuh di tabe. Mungkin ada di tabe kah? Saya kira Makassar di itu tabe. Ada tuh di Palu tabe. Ada Ustaz. Oh, ada tuh oh, saya kira bahasa Sulsel. Ternyata biar di Palu ya. Oke, lanjutkan tabe. Ustaz, kemarin kan sudah mengajukan judul Ustaz. Belum ada teman-teman yang kepala itu gimana Ustaz? Dan bisa Ada apa? kira-kira kan belum ada teman-teman kelas ini yang ke kampus akhir-akhir ini Ustaz. Sementara sudah diminta Ustadz Munir itu Iya. pengambilan SK promotor Ustaz. Dengan Ustaz, bisakah kira-kira Ustaz apa? Bimbingan online Ustaz, di mana itu? Ada pembimbing yang bisa online. Kemarin saya dapatkan ada 1 orang. Tapi ada juga yang lain offline mau. Jadi saya tidak tahu karakter masing-masing orang beda ya. Ada pembimbing penguji bisa bebas. Saya ini tinggal di Palu. Kasih kiringan ya, so filenya ke apakah kita sebagai penguji mohon izin Ustaz, apakah saya ke Makassar atau saya bimbingan dulu nanti ujiannya misalkan ke Makassar. Itu namanya komunikasi. Di awal saya katakan komunikasi. Iya kan? Komunikasi mau ke begini Ustaz, begini, boleh tidak begini ataukah harus? Terkadang ada begitu. Terkadang ada begitu. Oh, pembimbing pertama aku sudah online Ustaz. Tapi tinggal ini ya. Atau harus ini ya. Karena saya memang itulah tantangannya sekarang kelas non-rek karena kita ini hibrid istilahnya, hibrid. Hibrid itu ujiannya offline, kuliahnya online. Beda kalau reguler full offline. Ujian dan kuliahnya Anda ini hibrid sebenarnya ya, hibrid. Di dalam undang-undang PJJ itu kita bisa hibrid kalau 50-50. Setengah-setengah lah istilahnya tuh, udah 100%. Kemudian kalaupun Anda mau sempro, begitu komunikasikan ya. Ataupun jalan terakhir kalau penguji Anda tidak mau, siapa tahu Anda bisa meluangkan waktu. Seswahyu ini apa kegiatannya Seswahyu? Misalkan apa kegiatan Pondok, Ustaz. Mengajar di pondok. Iya, Ustaz. Siapa tahu Anda bisa bimbingan intensif 2-3 hari atau ya kan? Setelah itu beberapa kali coretan dan seterusnya, bawa juga laptopnya, ada referensinya dan sebagainya. Ya, siapa tahu dengan ujiannya itu cuma 1 minggu misalkan. Ya kan, dengan ujiannya 1 minggu atau 2 minggu lah paling lama. Baru kembali lagi dan aktivitas lagi. Misalkan begitu, ya kan? Ya, atur itu Nuta.
Makanya saya bilang tadi komunikasi dengan pemerintah. Ada juga saya lihat memang ada kemarin orang Sigi itu. Tahu tadi Sarip, tahu tadi Sarip, tidak tahu Sarip ya. Tahu Ustadz, satu sekolah. Ustadz. Sarip itu bimbingan online dia. Tapi ketika mau proposal datang ke Makassar, beberapa hari datang ke Makassar, urus berkasnya, ya kembali lagi. Mungkin mau hasil lagi, bisa begitu. Komunikasikan, ya, dan seterusnya. Ada juga kemarin komunikasi, katanya Ustadz khusus Sempro karena tiba-tiba saya ini ada tugas apa gitu. Bisa tidak online, tapi saya janji Ustadz hasil dan tutupnya offline. Karena memang saya kelas reguler, tapi ini ada dadakan. Bisa aja begitu. Silahkan baku atur. Kami prodi yang penting pembimbing penguji mauji apa? Insyaallah bismillah maki. Ya kan? Dan seterusnya. Oke, begitu. Tolong dicatat di sini berapa orang yang mau bimbingan online lagi. Kemudian kalau perlu list di grup. Kemudian kita buka lagi sesi Zoom online. Cuma kemarin itu kita buka tapi cuma 3 orang. Agak kecewa kemarin Kaprodi. Kenapa 3 orang sih? Ya, silakan data. Ya, siapapun yang itu mau online, silakan data. Apakah karena jarak atau kesibukannya, silakan list itu di grup. Siapa-siapa yang mau online, kemudian dibaca oleh Kaprodi. Misalkan ada beberapa orang, oke lah. Kalau kemarin saya dengar minimal 5, paham. Kalau ada 5, makin lagi. Tapi ini tidak ada lagi daftar. Ada 2 kalau tidak salah, baru 2. Ya, oke. Begitu secara umum. Ya, ada lagi kah? Ada lagi? Cukup? Mengantuk nih kapan sudah nih? 10 bagus ini 10 kayak Sophie. 10. Oke, Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yunita angkat tangan, silakan. Angkat tangan, angkat jari, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Angkat tangan malu-malu. Apa dagu ini Ustaz. Garu-garu. Kira angkat tangan begini. Anak kan ada itu dengan tangan malu-malu. Ustaz, gini, ya kan? Ya oke. Angkat tangan ya, Irfan lagi. Angkat tangan juga ya. Angkat tangan malu-malu juga. Itu angkat tangannya ya. Silakan angkat tangan, silakan. Ustaz. Tidak, Ustaz. Aman. Tidak juga. Astagfirullah. Lengkap sekali penjelasan, Ustaz. Lengkap dan jelas. Sudah nih. Oke, demikian dari saya. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Insyaallah saksikan episode berikutnya Masail Tafsir masih bersama saya dengan izin Allah. Kita bertemu dan kita berpisah tentunya. Assalamualaikum. Jangan dulu. Ada kolom chat dulu. Apa ini kolom chatin? Apa tuh belum dibahas? Menafsirkan ayat sesuai dengan pernyataan sahabat murni. Ada nih. Ada di kitab itu banyak itu ya. Jadi ada karena apa keadaan, juga karena peristiwa, ada al-hudus peristiwa, ada juga ada diawali dengan pertanyaan dan seterusnya. Oke, silakan baca dan ikra. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Oke, sama-sama.